La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini yang harusnya malam Jumat, tapi karena ada hajat tertentu, ala kulli hal kita diberikan atau masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melanjutkan kajian tahsin yang seharusnya di malam Jumat kemarin, tapi bisa digantikan malam Ahad ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul utma di hari kiamat nanti. Malam hari ini kita masih melanjutkan tanda-tanda wakaf dalam mushaf Al-Quran. Ada beberapa tanda dan filosofisnya, mulai wakful lazim, tanda wakaf lazim yang disingkat dengan mim, kemudian mani'ul wakaf atau adamu jawazil wakaf yang disingkat dengan 6 alif, dan malam ini sampai tanda yang terakhir, yaitu yang disebut dengan titik 3, dua biji atau 2 tempat. Nah, ini yang disebut dengan ta'anuk al-waqf, ta'anuk, mu'anaqah. Apa itu mu'anaqah? Mu'anaqah atau yang disebut dengan muraqabah, di sini disebutkan bihaitsu idza wuqifa ala ahadil mawdi'ain la yunqafu alal akhar. Maksudnya jika bacaan dihentikan pada salah satu tanda tersebut, maka tidak boleh berhenti di tanda yang satunya lagi. Kenapa? Karena janggal. Artinya pilihan, tapi jangan dirangkap semua. Dzalikal kitab, contohnya dzalikal kitabu la raib, terus ditambah fi. Nah, itu yang nggak boleh. Dipilih salah satu, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, itu baru sempurna. Atau dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Artinya susunan secara tarkib nahwu itu sempurna di semua tempat, baik berhenti di yang pertama atau berhenti di yang kedua, tapi jangan digabung. Ketika digabung, maka artinya jadi rancu dan susunan tarkib nahwunya menjadi nggak beraturan lagi. Itu ta'anuk bihaitsu idza wuqifa ala ahadil mawdi'ain la yunqafu alal akhar. Nah, contoh lagi di ayat surat Al-Maidah. Ini contohnya, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Intinya qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Jadi ketika disusun secara tarkib, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Susunan SPOK ketika berhenti di salah satu itu sempurna, tapi jangan berhenti semuanya. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Nah, ini susunannya jadi aneh menurut ilmu nahwu. Baik, secara penjelasan saya buka payan. Contoh payan.
Oke, ini qala fa innaha muharramatun alaihim. Qala fa innaha muharramatun alaihim. Alaihim arba'ina, ini titik tiga atau yang disebut dengan mu'anaqah, arba'ina sana. Ini titik tiga. Yatihuna fil ard. Nah, maksudnya apa ini? Kita bahas secara susunan nahwu. Yatihuna fil ard. Nah, fil ardi. Nah, menurut susunan nahwu shorof, setiap kata dalam bahasa Indonesia, begitu juga dalam bahasa Arab, nggak terlepas dari susunan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, keterangannya apa? Keterangan bebas, bisa keterangan waktu, tempat, dan lain-lain. Oke, qala fa innaha muharramatun alaihim. Ini menurut susunan qala, dia mengatakan fa innaha muharramatun alaihim, bahwa hal tersebut terlarang bagi mereka, titik, sempurna. Terlarang. Apa ini yang terlarang? Ini ada kaitannya dengan kisah Nabi Musa yang didoakan oleh yang namanya Bal'am bin Bawra. Pernah mendengar ya? Bal'am bin Bawra itu seorang kiai atau tokoh Bani Israel yang terkenal punya Ismullah Al-A'zam. Apa itu Ismullah Al-A'zam? Nama Allah yang besar. Jika nama tersebut disebut oleh Bal'am bin Bawra, doanya nggak pernah atau nggak bakalan ditolak oleh Allah. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh penguasa Bani Israel yang nakal, ya, artinya yang nggak membangkang terhadap perintah Nabi Musa. Ya. Kemudian si penguasa yang nakal ini memanggil Bal'am bin Bawra. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendoakan celaka kepada Nabi Musa dan pengikutnya dari kalangan Bani Israel. Kaget Bal'am bin Bawra, ya, saya nggak mungkin mendoakan, itu utusan Allah, gitu intinya ya. Tapi karena rayuan penguasa yang sedemikian dahsyat, akhirnya Bal'am bin Bawra nggak bisa menolak lagi. Oke, karena nggak bisa menolak lagi, ya, mau nggak mau ya, mengikuti permintaan yang diajukan oleh sang penguasa yang nakal. Ya, dengan rayuan dia, kemudian keluarga dikasih apa istilahnya, sogokan berupa harta dan lain-lain, akhirnya luluh hatinya dan mengikuti perintah sang penguasa. Sang penguasa minta hanya mendoakan celaka kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Nah, kemudian Nabi Musa dan pengikutnya, ya, nah akhirnya sebelum ke Nabi Musa dan pengikutnya, Bal'am bin Bawra ini berangkatnya kemana? Ke lembah. Untuk apa? Untuk berdoa. Ya. Kemudian ke lembah, Bal'am itu mengendarai yang namanya keledai. Keledainya nggak mau jalan. Akhirnya dipukul oleh Bal'am bin Bawra supaya dipaksa untuk jalan. Ya, keledai ini bisa ngomongnya apa? Ngomongnya, Bal'am, apakah engkau nggak tahu di hadapan saya ini ada malaikat yang menghadang? Tapi Bal'am nggak mau tahu karena ya di pikirannya sudah dikuasai penguasa, udah kadung disogok dan lain-lain, artinya nggak bisa mengelak lagi lah. Dipaksa tuh keledainya jalan juga akhirnya. Ya, Allah memberikan izin untuk jalan sampai di lembah. Nah, begitu sampai di lembah, berdoa tuh Bal'am dengan Ismullah Al-A'zam, tapi lidahnya dipelesetkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di lidahnya itu mendoakan celaka kepada si penguasa yang nakal tadi. Akhirnya ketika ketahuan oleh sang penguasa, Bal'am, apa yang kamu lakukan? Kenapa engkau mendoakan celaka kami? Ya, akhirnya
ini dijawab di ayat ini, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ini ya. Oke. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Itu di luar kewenangan saya nggak bisa menguasai jiwa saya, gitu ya. Nah, akhirnya ya karena sudah mengucapkan Ismullah al-Azam dan mendoakan, celaka juga tuh ya, si raja yang nakal. Cuma Bal'am masih apa istilahnya menyimpan doa untuk mendoakan celaka kepada Nabi Musa. Enggak celaka secara langsung, tapi celaka dengan cara pelan-pelan. Dengan cara apa? Dengan cara apa istilahnya, Bal'am ini menyuruh kepada salah satu yang diutus ya, para wanita untuk membawa barang dagangan, gitu ya, barang dagangan untuk ditawarkan kepada siapa? Bani Israel, ke kaum Nabi Musa. Nah, kemudian di tengah penawaran itu dikasih pesan sama Bal'am, kamu saya kasih anggaran sekian, rayu Bani Israel, jika apa istilahnya, menawarkan dagangan kemudian ada yang meminta untuk berbuat zina, jangan sampai ditolak. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya ketika Bani Israel melakukan salah satu atau dua melakukan perzinahan, maka Allah akan menurunkan siksaan. Itu tujuannya. Akhirnya berhasil juga tuh tipu daya si Bal'am, kemudian ditujukan ke Bani Israel, ada yang melakukan perzinahan. Nah, yang akhirnya Bal'am doanya bisa dikabulkan. Apa doanya? Yaitu qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah, mendoakan agar Bani Israel termasuk Nabi Musa itu nggak bisa melewati apa istilahnya ya, kayak tersesat di gurun selama berapa? 40 tahun. Ya, akhirnya Nabi Musa kaget, ini kok nggak sampai-sampai, kemana? Ya, akhirnya Nabi Musa mengadu kepada Allah, ya Allah, apa yang terjadi? Apakah ini efek dari doa Bal'am bin Bawra? Kemudian Allah menjawab, ya. Akhirnya Nabi Musa melawan doa lagi, doa dilawan dengan doa, ya Allah, sebagaimana engkau kabulkan permintaan Bal'am bin Bawra, maka saya juga memohon kepada engkau agar engkau mengabulkan doa saya, yaitu apa doanya? Satu dong permintaannya, cabut Ismullah al-A'zam dalam diri Bal'am. Akhirnya dicabut ini, yang akhirnya Nabi Musa bisa keluar dari gurun itu dengan bala pasukannya dan selamat dari kepungan doa yang diucapkan oleh Bal'am bin Bawra, yang akhirnya Bal'am bin Bawra meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi Musa. Ya, intinya itu. Yang akhirnya ya, setelah kepemimpinan Nabi Musa ini kemudian dilanjutkan oleh Nabi yang bernama saya lupa namanya, Syam'un apa Syamson, lupa nama Nabi ini. Bukan Nabi 25 Nabi ya, tapi ini salah satu Nabi penerus Nabi Musa ini dari kalangan Bani Israel yang bisa menyetop matahari agar tidak terbenam, agar tidak segera terbenam. Tujuannya untuk apa? Karena ketika menaklukkan Baitul Maqdis itu hari Jumat, dan Jumat itu waktu yang terkenal sempit ya, sampai di era sekarang loh, ada Jumatan dan sore ya, tahu-tahu maghrib aja. Nah, perang zaman dahulu itu lebih sopan ya. Kenapa? Karena ketika maghrib ya itu langsung mau nggak mau stop. Apa yang terjadi? Stop ya. Karena dalam penaklukan Baitul Maqdis, akhirnya sang Nabi ini, saya lupa namanya, ntar insya Allah dicari, Syamson apa atau Syam'un, lupa. Akhirnya melakukan apa istilahnya, kayak penantangan ya, nantang siapa? Yang ditantang matahari. Matahari kok ditantang seperti apa? Wahai matahari, engkau adalah diutus oleh Allah.
terbit dari timur kemudian terbenam di barat. Saya juga sama diutus oleh Allah untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Maka sebelum saya sukses, sebelum saya kelar urusan dalam menaklukkan Baitul Maqdis, engkau jangan sampai terbenam dahulu. Nah, akhirnya matahari sempat tertahan sampai beberapa waktu demi sang nabi ini. Nah, ini lanjutannya panjang, kalau dijabarkan mungkin bisa ya 1 semester. Baik, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Intinya di SPOK, apa itu SPOK? Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, jika berhenti di sini maka arba'ina sanah termasuk kategori K atau keterangan 40 tahun. Yatihuna fil ard, yatihuna itu mencakup predikat dan subjek. Fa'ilnya di sini, fi'ilnya juga di sini. Yatihuna fil ard. Nah, jadi susunan SPOK sempurna. Misal berhenti di sini juga arba'ina sanah, artinya keterangan mengikuti yang tarkib di depannya. Jadi berhenti sini atau di sini sama-sama sempurna. Intinya jangan digabung, berhenti dua-duanya, itu yang fatal. Nah, ini yang disebut dengan ta'anub atau mu'anaqah. Idza wuqifa ala ahadil mawdi'aini la yuqafu 'alal akhar. Jika berhenti pada salah satu tempat, maka jangan wakaf di tempat yang lain. Jadi cukup satu. Baik, kita praktekkan. Ayat ini, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Qala fa innaha muharramatun alaihim. Boleh berhenti situ atau berhenti di sana juga boleh. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Itu ya. Yuk bersama-sama dari ta'awud dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. 1, 2, 3. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Berikutnya, fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. 1, 2, 3. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Berikutnya, qala fa innaha muharramatun alaihim. Berhenti situ boleh, atau qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Nah, bebas mau yang pertama atau kedua.
kedua. Ya. Panjangan dikit. 1, 2, 3. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah. Berikutnya, yatihuna fil ard. Ya, boleh wakaf, boleh wasal, karena jim kemarin wakaf jawaz. Ya. Wakaf jawaz apa? Boleh berhenti, boleh lanjut dengan derajat yang sama. Ya, artinya enggak misal berhenti lebih utama, enggak, derajatnya sama, boleh berhenti, boleh lanjut. Yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. 1, 2, 3. Yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Oke. Berikutnya, setelah ta'anub, ini salah satu contoh penerapan kaidah hafaz tentang wakaf ikhtibari dan ittirori. Ikhtibari kemarin untuk menguji, ittirori dalam kondisi terpaksa, baik bersin, batuk, dan lain-lain. Nah, hafaz memperhatikan tulisan mushaf terkait wakaf pada kata-kata yang ditulis secara terpisah atau terhubung. Ada dua macam, terutama pada lafal yang ditulis secara terpisah atau tersambung yang artinya sama. Maksudnya apa? Kita buka payen nih, buka new. Baik, ada dua lafal, bukan dua lafal, ada beberapa lafal dalam Al-Quran yang dikenal dengan istilah al-faslu wal wasl. Al-faslu wal wasl. Apa maksudnya ini? Fasl itu artinya memisah. Ini memisah. Kemudian wasl itu artinya menyambung. Nah, bagaimana kaidah Imam Hafiz? Fasl, jika lafal tersebut umumnya difasal atau dipisah, dipisah dari segi apa? Dari segi penulisan. Contoh, an dengan la. Nah, an la ta'budu, an la haqiqun ala Allah. Ini namanya tulisan fasl secara rosem, secara tulisan dalam mushaf Al-Quran. Ada yang ditulis dengan wasol. Bagaimana ditulis dengan wasol? Ditulis begini, Allah. Ya. Secara arti sama, secara arti sama, tapi secara tulisan terpisah. Ada yang tersambung. Nah, kaidah hafaz seperti apa? Kaidah hafaz, qori boleh berhenti baik dalam kondisi ittirori atau terpaksa ataupun ikhtibari dalam keadaan ujian. Ya, wakaf kemarin ada ittirori, ada ikhtibari. Apa itu ittirori? Ittirori terpaksa karena sebab bersin, batuk, dan lain-lain. Kemudian ikhtibari adalah menguji dari seorang guru kepada seorang murid pada kata pertama dan kedua. Apa maksud kata pertama dan kedua? Pertama, di sini ada an la, ditulis secara fasal atau terpisah. Yang kedua, ditulis secara tersambung atau wasol. Nah, cara wakafnya seperti apa? Nah, sebentar. Cara wakafnya, jika ditulis terpisah di dalam mushaf, maka cara mewakafkan boleh yang berhenti yang pertama atau berhenti yang kedua. Cuma kalau ditulis secara tersambung dalam mushaf Al-Quran seperti ini ya, ini terpisah, ini tersambung. Nah, ketika ini bersin misalnya an, ya, batuk atau bersin, nah, ntar ngulangnya di an la. Ini ketika wakaf ya, dibaca an
Nah, ini boleh nggak di sini dibaca an? Nggak bisa, ya, karena tergantung penulisan dalam mushaf Al-Quran. Jika ditulis begini boleh berhenti di an, tapi jika ditulis seperti ini harus sempurna Allah gitu. Misal begini boleh wakaf di an, terulangnya Allah, atau yang kedua Allah, Allah ngulang di Allah ta'budu hakikun ala Allah aqula 'ala Allahi illal haqq. Tergantung penulisan. Jika penulisan seperti ini atau yang dikenal dengan fasal, maka boleh berhenti di an. Tapi jika di wasal, mau nggak mau harus berhenti di akhir. Itu kaidahnya. Ya, contohnya ini, sebentar, anla, mana yang tulisan anla? Hakikun ala anla aqula 'ala Allahi illal haqq. Saya tulis di sini hakikun, hakikun. Nah, ini ya tulisannya hakikun ala, belum berubah. Nah, hakikun ala anna aqula 'ala Allahi illal haqq. Nah, ini yang ditulis dalam Al-Quran dengan fasal kekecilan ya. Pindah ke Word. Oke, ini hakikun ala anna, hakikun ala an la aqula 'ala Allahi illal haqq. Ini berhenti di sini itirori atau ikhtibari boleh, ya. Tapi jika ditulis secara tersambung an la Allah tersambung, maka mau nggak mau harus wakaf di setelah la. Kalau yang ini kan fasal, di sini boleh, di sini juga boleh. Tapi jika wasal dalam tulisan rasem, maka mau nggak mau harus wakaf di la. Ya, intinya itu. Quran Indonesia? Dalam bahasa Indonesia? Enggak, kalau Quran Indonesia? Quran Indonesia sama. Gini Ya, ada yang ditulis begini. Ya, ini kan ditulis secara terpisah. Karena rasem, ini artinya dari segi arti sama. Ditulis terpisah atau tersambung sama, cuma bagaimana cara wakaf itu yang berbeda. Ya, ini yang terpisah ya, yang tersambung contohnya kayak begini, Allah ta'budu illallah di surat Hud. Nah, ayat yang ke Allah ta'budu, ayat yang kedua. Ayat yang kedua saya kopikan di Word biar bisa sebagai pembanding, sebagai contoh ya. Nah, ada anna ta'budu illallah. Nah, jika nyambung misalnya dengan ayat sebelumnya itu alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabirin Allah, batuk misalnya, berhenti an, boleh nggak? Itu yang nggak bisa, mau nggak mau harus di Allah. Ini Allah ta'budu illallah. Ya. Tulisan ini dan ini artinya sama, tapi dari segi rasem berbeda. Itu yang disebut dengan istilah farash. Ya, ada yang disebut dengan kaidah usul, ada yang disebut dengan kaidah farash. Apa itu farash?
Farash itu yang nggak bisa dikiaskan, artinya hanya berlaku di lafal tersebut dan nggak bisa berlaku di lafal yang lain. Itu yang disebut dengan farash. Contoh, sama-sama wazan, ya, sama-sama wazan, ya, di lafal misalnya majroha ini, menurut Imam Hafiz ada mursaha. Kenapa yang pertama ini boleh imalah majreha wa mursaha? Kenapa yang kedua kok nggak boleh imalah? Padahal secara penulisan sama. Nah, ini yang disebut dengan istilah farash. Kemarin saya pernah menyinggung, ada yang bertanya untuk di grup, apa itu farash? Farash bisa nggak bisa dikiaskan, hanya berlaku di lafal tersebut. Lawannya adalah usul. Usul ini berlaku untuk semua lafal dalam Al-Quran. Contoh, ya, contoh nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf halak yang jumlahnya ada 6 dibaca idhar halki. Nah, ini bisa diterapkan semua lafal dalam Al-Quran. Nih, itu perbedaannya. Baik, kita lanjut lagi. Ini materi hanya al-fasl wal wasl sedikit. Kita masuk ke waqaf, yaitu di ya dan ha. Apa itu? Kutibat ya allati lin nida, huruf nida ya itu huruf nida. Apa nida itu? Panggilan, ya wahai artinya. Kemudian ha allati litambih, ha itu fungsinya adalah tambih. Apa maksudnya? Ya panggilan, kemudian di sini ada ayyuha, ini ha litambih, kemudian ha ini tambih. Nah, korelasinya dengan waqaf adalah ya nida dan ha tambih dalam mushaf ditulis disambung dengan kata setelahnya dan tidak waqaf padanya, tapi waqaf pada kata setelah keduanya karena keduanya terhubung dengan tulisan, sama dengan yang tadi anla dan alla. Berhubung ini semuanya adalah satu paket atau yang dikenal dengan wasol, maka harus mau nggak mau waqaf di akhir, ya ayyuha. Dalam rosem ada perbedaan sedikit ya, rosem Utsmani dan rosem imla'i. Apa itu Utsmani? Utsmani itu ejaan lama ketika Quran diturunkan dan nggak boleh diganggu gugat, nggak bisa ditulis Utsmani versi imla'i di era sekarang, nggak bisa. Ya, contoh ya ayyuha, ya ayyuha ini versi Utsmani. Kalau ditulis imla'i ya ayyuha terpisah. Ya ayyuha. Nah, walaupun cara membacanya sama, tapi tulisan ini nggak boleh dirubah ke versi ini. Kalau dijabarkan di bahasa Indonesia, ini namanya ejaan yang disempurnakan, ini ejaan lama. Baca Aceh misalnya, Aceh ditulis pakai TJ, Aceh, Aceh. Nah, ini sama. Sebenarnya rosem Utsmani di era Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan, itu sama dengan rosem imla'i di era tersebut. Apa itu imla'i dan Utsmani? Imla'i adalah kesesuaian antara tulisan dengan ucapan, kesesuaian antara tulisan dengan ucapan. Maksudnya apa? Contoh, saya menulis di surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, setelah mim ada alif enggak? Setelah mim Maliki Yaumiddin ada alif apa enggak? Enggak ada. Boleh dicek. Coba surat Al-Fatihah pasti tulisannya begini. Ini Maliki. Kenapa kok nggak ada alif? Nah, ini yang disebut dengan rosem Utsmani. Ya. Utsmani sesuai nggak ini antara tulisan dengan ucapan? Nggak sesuai. Ini Utsmani.
Nah, ini yang disebut ntar kaidah takdiri dalam Rasm Utsmani itu. Apa takdir itu? Takdir itu mengira-ngirakan ada alif yang jatuh setelah mim. Nah, dan dicek ada alif apa enggak? Enggak ada. Nah, ya. Oke, ya, itu rasm atau tulisan. Baik, kembali ke masalah. Ya ayyuha ya Maryamu. Ini kalau ditulis di era sekarang semuanya pakai alif. Ya ayyuha ya Maryamu. Tapi karena tulisan Utsmani yang ditulis di mushaf seperti ini, maka waqaf boleh nggak di ya? Nah, ya Maryamu. Lafal awalnya apa ya? Ya Maryamu. Saya lupa lafal awalnya. Atau haulai. Sebelumnya misalnya langsung ha. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena walaupun ini asalnya pakai alif kata sendiri, tapi ketika penulisan begini mau nggak mau harus satu paket berhenti di antum. Ha antum hauna, nggak boleh hauna, itu nggak bisa ya. Ini intinya yang ditulis secara maktu atau fasal dan wasal mempunyai hukum yang berbeda ketika diwasolkan atau diwakofkan, ketika dilafalkan. Itu ya. Ya, intinya karena ada kaitannya dengan wakaf dan ibtida, maka ini satu paket nggak boleh berhenti di tengah-tengah. Ini contoh-contohnya. La yastahi an yadriba matsalan. Nah, ini yang contoh-contoh wakaf ikhtibari dan ittirori. Ada tulisan Utsmani yang berbeda dengan tulisan imla'i. Tadi sekilas sudah dijabarkan tentang imla'i itu apa. Imla'i kesesuaian antara tulisan dengan pelafalan. Jika Utsmani walaupun mayoritas sesuai, tapi ada beberapa lafal yang enggak sesuai dengan antara tulisan dan ucapan. Contoh, min wara'i hijab. Walaupun tulisannya begini, ini seolah miwarai, tapi cara membacanya tetap miwara ketika wakaf. Nah, ini juga sama, min tilqa. Ini sama, wa ita ketika wakaf. Ketika wasal ini dibaca pendek. Walaupun tulisannya ada ya yang mengesankan ya kan harus dibaca panjang, tapi tetap dibaca pendek. Dibaca pendek ketika wakaf. Gak boleh dibaca min warai, salah, atau min tilqai, salah. Harus min tilqa wa ita. Baik, penerapannya di lafal ini. Min tilqai nafsi. Sebentar. Oke. Miwara. Ini prakteknya. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara', ketika wakaf, aw min wara'i
حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Contoh miu wara, poinnya sini ketika wakaf dibaca sukun untuk hamzah, bukan warai, salah, harus wara. Baik, kita praktekkan di bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara. Oke. 1, 2, 3. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara. Nah, ngulangnya di aw. Aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha. Oke, 1, 2, 3. Aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha. Berikutnya innahu aliyyun hakim. 1, 2, 3. Innahu aliyyun hakim. Oke, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan. Sebentar. Hu itu kelihatan sini. Hu. Ayyukallimahu Allahu illa. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'. Oke. Aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma Oke. Innahu aliyyun hakim. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana li basharin. Nah, basya pendek nih. Li basharin ay. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'. Oke. Aw min wara'i hijabin aw yursila. Yur tafkhim betul. Aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya
fayuhiya bi'idnihi fayuhiya bi'idnihi wa ma yasha. Enggak ada wawu ya. Bi'idnihi ma yasha. Fayuhiya bi'idnihi ma yasha. Oke. Innahu aliyyun hakim. Aliyun hakim. Innahu aliyyun hakim. Oke. Berikutnya dari contoh yang satu lagi ini agak panjangan dikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'. Oke. Aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha. Oke. Innahu aliyyun hakim. Contoh satu lagi, min tilqai nafsi. Oke. Ya. Min tilqai nafsi wa idza tutla alaihim وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ tilqa'i nafsi, sama ya. In attabi'u illa ma yuha ilai inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Oke. Baik, sama-sama dulu dari wa idza tutla sampai liqa'ana. 1, 2, 3. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladzina la yarjuna liqa'ana. Nah, mulainya di mana? Mulainya di qala sampai batil. 1, 2, 3. Qala alladzina la yarjuna liqa'ana a'ti bi qur'anin ghairi hadza aw baddil. Berikutnya Qul sampai tilqa. 1, 2, 3. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa.
Ulangnya sedikit aja. Min tilqai nafsi. 1, 2, 3. Min tilqai nafsi. Pendek. Tilqai nafsi. Baik, berikutnya dari in sampai ilai. 1, 2, 3. In attabi'u illa ma yuha ilai. Berikutnya dari ini sampai akhir. 1, 2, 3. Inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Terima kasih. Nah, ini contoh waqaf ikhtibari dan ittirori yang ada kaitannya dengan al-faslu wal wasl. Kemudian nah, insya Allah di minggu berikutnya mungkin akan kita jelaskan apa perbedaan antara waqaf, sakat, dan kotok. Ya, ini sekilas waqaf itu apa, kemudian saktah itu apa, kotok itu apa. Ya, kemudian praktek dalam bacaan yang di situ hanya sekedar waqaf atau hanya sakat dan kotok, itu seperti apa? Insya Allah di minggu berikutnya. Ini masih panjang ya, belum lagi ntar ditambah tanda-tanda sakta, kemudian ibtida, macam-macam ibtida itu apa. Nah, ini masih panjang. Oke, itu mungkin. Tanallahu iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.